Sagittarius, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain episode lewat jam malam yang notabene semua tentang energi kamu dan sekitar kamu. Kegunaan dan manfaat dari episode ini adalah bagaimana kita menginterpretasi energi-energi di sekitar kita yang notabene menjadi energi kita sendiri. Oke. Karena kita selalu mengadopsi energi-energi yang ada di sekitar kita menjadi energi kita. Oke. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan energi-energi itu sesuai dengan apa yang ingin kita realisasikan di kenyataan kita gitu ya. Jadi penting untuk menjadi being present in the moment. Karena kita kebanyakan karena kita fokus terhadap beberapa hal saja, kita tidak merasakan atau tidak menotis, sadari energi-energi yang lainnya di luar fokus kita itu sendiri. Karena rasa itu bisa kita sadari di saat memang membuat kita bahagia banget, bikin senang banget, atau bikin kita bete banget. Nah, di antara itu, antara bete banget dan seneng banget gitu, ada sekumpulan energi-energi yang memang kita cuekin kadang ya, yang padahal bersama dengan waktu menjadi terakumulasi yang bisa menjadi bumerang buat kita di saat kita tidak menyadarinya gitu. Nah, dari hal-hal kecil itu ya, bersama dengan waktu itu bisa jadi bumerang, artinya menyerang kita balik kalau kita tidak menyadarinya. Jadi penting untuk being present in the moment, karena seperti famous quote bilang, the best predictions for the future is to create one ya. Ramalan terbaik untuk masa depan adalah dengan menciptakannya. Jadi jangan halu dengan mimpi-mimpi yang memang tidak kita pernah lakukan juga atau bahkan tidak ada upaya mengarah ke sana gitu kan. Cuma berpegang pada mimpi doang. Di sini agak beda formatnya dari minggu lalu. Gue pasang 12 rumah konstelasi zodiak ya. Dan kita coba membaca juga menyelaraskan dengan energi semesta yang jauh lebih besar daripada energi bumi itu sendiri, bahkan individu. Itu gitu. Kalau kita harus membandingkan, dan apalagi harus kita lawan energi semesta, gila ngoyo abis loh. Capek. Ya jadinya kita malah istilahnya kalau tarik tambang ya, kalau tarik tambang itu kita maksain gitu kan, ya sakit sih loh, kita lepas aja gitu kan. Nah, sama halnya seperti di sini, sama di saat kita harus melawan sebuah energi yang jauh lebih besar daripada yang akan kita lawan, terima aja, sesuaikan aja gitu maksudnya ya kan. Nah, gue langsung aja ya mulai. Ini untuk khususnya Sagittarius rising atau ascendant sign, tapi juga berlaku juga sun sign dan moon sign. Ascendant atau rising sign itu untuk melihat apa yang akan termanifestasi secara real, secara fisik ke kita. Untuk sun sign itu lebih ke soul journey, apa yang ada di dalam diri kita. Untuk moon sign itu apa yang tentang mood kita, moody ya, perasaan kita, dan sadari atau tidak, akuin atau tidak, kita berpikir dan bertindak berdasarkan apa yang kita rasa. Oke. Dan moon sign itu penting. Kalau kalian nggak tahu, berchart kalian di box ya description gue itu ada Just Astrology, link ke Just Astrology itu kalian bisa dapat gratis, bikin buat sendiri dengan masukin data-data kalian. Oke. Yang jelas di sini gue pakai Western astrologi, bukan Vedic, bukan Hindu, bukan India ya. Kalau kalian sudah menguasai Western astrologi, ada pentingnya juga, ada bagusnya juga untuk mempelajari Vedic atau Hindu atau India astrologi, karena memang itu sebenarnya kita lebih resonate ke arah sana. Cuman ya kurang lebih sama sih, beda-beda tipis dikit. Kalau buat gue sih, kalau buat gue secara personal gue gunain dua-duanya, karena kadang memang lebih resonate Vedic dibanding Western gitu. Jadi gue adjustable gitu. Pokoknya mana yang lebih resonate ya itu yang gue pegang gitu aja.
Eh, mulai ya, sambil baca energi planetnya juga. Kalian dari Mystical Wisdom sebagai tema reading kalian dapat moving forward ya. Ini bilang get ready for positive change, bersiap-siap untuk perubahan yang positif. Oh ya, by the way, ini kali ini gue foto, nanti akan gue input di video kalian, jadi supaya kalian juga bisa lihat gimana posisinya ya. By the way, energi secara keseluruhan kalian adalah Four of Wands, komitmen, properti, rumah tangga, perayaan, kebahagiaan. Di bawahnya ada energi yang Capricorn, Queen of Pentacles ya. Seorang queen yang sangat grounded, sangat napak dalam menjaga dirinya, menjaga orang lain, dalam finansial, keuangan. Biasanya tajir Capricorn ya. Di rumah pertama kalian, yaitu identitas kalian sendiri dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Ten of Pentacles kebalik, kemapanan, stabilitas, rumah tangga, komitmen yang jatuh. Dan challenge-nya karena ini di rumah 7 kalian, di rumah ke-7 kalian itu Gemini ya. Rumah ke-7 itu relationship, marriage, kontrak, business partnership ya. Kalian juggling, kalian mencoba untuk menyibukkan diri, atau kalian mencoba untuk memilih, menimbang-nimbang waktu kalian, uang kalian, materi kalian. Kalian lagi menimbang-nimbang, memperbandingkan. Lihat di baliknya, ada kapal yang terombang-ambing. Pusing bang katanya, mabok gue jo gitu. Kalian bawa yang namanya kestabilitasan, kemapanan, apapun itu komitmennya, kalian bawa mabok sendiri dengan perilaku seperti ini, menimbang-nimbang, menyibukkan diri ya, atau tidak mau melihat kenyataan. Jadi kalian soalnya, dan kapal ini, entah komitmen ini, entah rumah tangga ini, entah apapun itu ya, itu udah gitu. Karena kalian yang sendiri begini ya. Istilahnya pilotnya begini ya. Di rumah kedua kalian, ini di rumah pertama tuh Sagittarius, di rumah pertama ya. Rumah kedua Scorpio ya. Kalian dapat energinya kalian sendiri. Di rumah kedua itu tentang value, tentang prioritas, tentang work ethic, tentang material possession ya. Ini temperance ini energinya kalian loh. Such yang artinya adalah kalian diminta, kalian berusaha untuk fleksibel enough ya, mencoba untuk fleksibel, menggabungkan dua elemen yang berbeda ya. Dua elemen yang berbeda untuk sesuai di apapun kepercayaan kalian. Gua ngelihatnya ini sebagai dogma.
Sagittarius itu dia sangat kuat ya, dia sangat kuat spiritualnya, tapi spiritualnya dia lebih berdasarkan pada dogma kalau Sagittarius. Dan padahal rulernya Jupiter, planet Jupiter yang mana adalah magnifying glass ya, dia akan memperbesar, ngezoom semua hal yang memang perlu di zoom ya, dia akan zoom. Dan dia itu sebenarnya di zoom itu adalah untuk dia pelajari lebih lanjut lagi, karena Jupiter itu tentang higher education ya. Limiting beliefs, fundamentalism itu energi spiritualnya Sagittarius. Dogma, fundamentalism, spiritualnya di situ. Dan di sini temperance itu juga adalah diminta patience, sabar ya. Sabar dan healing. Artinya kita diminta untuk selaras, divine timing juga ini artinya. Di saat kita memadukan fleksibel enough, memadukan dua elemen yang berbeda ya, adversity berarti kan perbedaan itu ya. Dia divine timing seperti yang pernah gue suka bilang juga, artinya menyelaraskan diri mind body and soul gitu, ya, supaya selaras dengan energi sekitarnya. Dan di situ ada higher education. Okay. Dan challenge-nya adalah di rumah ke-8 kalian, The Empress. Kalau di sini kan tadi di rumah kedua itu masalah value. Apa yang kalian pegang sebagai nilai atau pedoman? Prioritas kalian itu apa? Etika kalian dalam bekerja itu bagaimana? Material possession kalian seperti material possession ya. Di rumah ke-8 kalian ada energinya Taurus atau Libra. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Taurus atau Libra, atau pasangan kalian berurusan dengan Taurus atau Libra. Okay. Yang jelas The Empress itu nomor 3. Jadi mungkin ada interference dari orang ketiga, pihak ketiga ya, yang bukan mengganggu atau mengusik kestabilitasan kalian, atau memang karena kalian stabilitas dan komitmen kalian sudah begini, maka hadirlah si orang ketiga ya, yang kalian butuh juga healing. Oke. Dan ini divine feminine ya. The Empress itu divine feminine, energinya Venus itu tentang keharmonisan ya. Keharmonisan, healing tadi ya, keharmonisan, money, uang juga, dan juga untuk beberapa kalian mungkin material possession juga, keadilan juga karena ada Libra di situ kan, keseimbangan, keadilan, dan ingin memulai sesuatu yang baru. Ini energinya The Empress itu biasanya dia selalu sudah mengandung ya, entah seorang ibu atau seorang ibu atau seseorang yang memang punya potensial dalam melahirkan apapun, ide, situasi, suasana, keadaan, project baru gitu, bisnis baru, keluarga baru, whatever ya. Dia energinya adalah melahirkan, mengcreate, menciptakan suasana baru. Tapi kalian butuh healing, divine timing, semua butuh proses ya. Entah itu karena interupsi itu, entah itu masalah uang ya kan, keadilan yang tidak ada ya. Di rumah ke-8 itu tentang seks, intimacy, juga warisan, property, shared finance, partners resources ya, misteri, investigasi. Rumah ke-8 itu rumah self transformasi soalnya. Okay. Merging, sharing. Apa itu? Itu Venus, keharmonisan, keadilan. Okay.
Ini challenge kalian. Ini challenge kalian untuk bisa healing. Entah itu orang ketiga, entah itu memulai sesuatu yang baru. Setiap orang berbeda. Kalian tahu sumbernya, sumber energi ini siapa, tapi bagaimana kita menghandle itu kan, energi itu kan di sini. Tanpa harus menyalahkan siapapun, bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Right? Di rumah ketiga kalian, yang mana rumah ketiga itu selalu tentang komunikasi, tentang persepsi kita, tentang pengetahuan kita dari saat kita kecil, yang kita pelajari dari saat kita kecil dan kita pegang sampai sekarang, ya. Tentang aktivitas sosial kita, tentang hobi kita, tentang semua itu yang kita pelajari dari kecil, kita BG gitu ini sampai sekarang itu kita pegang. Dan komunikasi, ya, tentang teknologi juga, tentang kontrak juga, oke, tentang bagaimana kita berpikir, itu rumah ketiga. Dan kalian dapat Eight of Swords. Kalian terjebak oleh pengetahuan, wawasan, cara berpikir kalian sendiri. Oke. Tantangannya adalah rumah ke-9 kalian, yang mana adalah natural house-nya Sagittarius. Nah, kalian mencoba melawan energi yang masuk karena cara berpikir kalian sendiri. Oke, kalian batasan-batasan kepercayaan kalian sendiri yang membatasi kalian sendiri, yang membuat kalian terjebak, dan kalian sendiri yang memerangi apapun yang membuat sebenarnya kalian untuk lebih maju dan berkembang. Kalian tolak itu semuanya karena ya tadi energinya si Sagittarius juga tadi kan, ya, tentang entah itu fundamentalisme, dogma, oke, yang padahal energinya sebenarnya higher education kan. Di rumah ke-9 itu rumahnya planetnya Jupiter, higher education. Kalian tidak terbuka, kalian tidak cukup terbuka, kalian menutup diri loh. Ini bukan siapapun, bukan orang lain yang menjebak kalian. Ini kalian menjebak kalian sendiri. Kalian menjebak dengan pikiran-pikiran dan wawasan kalian sendiri, pengetahuan kalian sendiri yang menjebak diri kalian sendiri, ya. Dan kalian memerangi itu semua supaya kalian aman, nyaman kalian merasa nyaman ini di sini. Bukan kalian terperangkap, enggak. Sebenarnya kalian nggak terjebak. Ini kalian nyaman di sini. Bahkan kalian memerangi apapun yang menentang kenyamanan kalian. Oke, di rumah ke-4 tentang home, family, emotion kita, self care kita, insight kita, tentang children's, tentang fondasi kita, ya. Kalian dapat Ten of Cups. Ini kalau ini kan rumah pertama itu Sagittarius, rumah kedua itu Scorpio, rumah ketiga itu Capricorn. Sebelum berangkat ke rumah keempat, Saturn, Pluto, dan Jupiter lagi di Capricorn. Lalala, lupa gue. Capricorn, oke. Ini ada karma, ada self transformasi, ya. Bagaimana kalian melepas diri kalian dari kenyamanan dan jebakan kalian sendiri, ya. Artinya self transformasi diri. Dan di mana itu energinya Pluto di rumah ketiga kalian dalam berwawasan dan berpikir, cara berpikir kalian, dan dalam bagaimana kalian berkomunikasi dengan tetangga, dengan saudara-saudara kalian sendiri, ya. Dan di situ ada karma, Saturn si pembawa karma, ya. Disiplin, tanggung jawab, reliability, kepercayaan, accountability di situ. Dan itu semua menyangkut fondasi.
Saturn itu semua tentang fondasi, struktur. Okay. Dan Jupiter juga lagi di situ. Itu semua yang ngeblok apapun yang membuat kalian merasa stuck. Karena Jupiter adalah roda, dia yang memutar semua karma itu. Dia akan stuck, berhenti berputar kalau kalian belum transformasi, membebaskan diri kalian dari karma-karma kalian sendiri. Oke. Dan yang paling seru adalah ya, dengan sekarang energinya Aries ya, misalnya energinya Mars dengan Saturn, Pluto, dan Jupiter di Capricorn, dan sekarang Mars itu lagi di Aries, yang mana Aries itu ada di rumah ke-5 kalian ya, di rumah ke-5 kalian itu square ya. Dan Saturn itu paling di antara planet-planet lain, Saturn itu paling semriwing ngadepin Mars, karena Mars itu warrior, dia leader, dia pemimpin perang. Okay. Dia akan tebas apapun, yang memang sudah tidak. Dia sangat patriotis, dengan tindakan-tindakannya dan apa yang memang menurut dia itu benar. Dan dia biasanya Mars itu lebih ke passion ya, Aries lebih ke passion, apa yang membuat dia menjadi hidup gitu. Jadi akan ada bentrok di situ antara Saturn dan Mars, kurang lebih gitu ya, tentang passion kalian sendiri dan kepercayaan kalian kalau kalian tidak merubah diri. Oke. Okay. Dan di sini juga ini oh my god, salah gue cuy. Salah. Ini energi Aquarius. Kalian sendiri nih, Capricorn. Jadi kan rumah pertama Sagittarius, rumah kedua Capricorn. Nah, ini di Capricorn Pluto, gue skip tadi, sorry. Pluto, Saturn sama Jupiter ada di sini. Semuanya ada di diri kamu sendiri. Semua keputusan itu dari kamu. Oke, nggak perlu kan gue ulangin lagi, kalian udah ngerti. Dan rumah ketiga masalah Merkuri, rumah kedua tadi value, dogma dan prioritas kalian, juga fundamentalisme tadi ya, dan bagaimana cara kalian, kebiasaan kalian sehari-hari, etika kalian dalam sehari-hari itu tercermin dari situ, dan material possession juga tercermin dari situ. Oke, value tadi, yang mana challenge-nya adalah The Empress kan, memulai sesuatu yang baru atau apapun itu berdasarkan dari kalian sendiri dan kepercayaan kalian sendiri. Dan value, apa nilai-nilai yang kalian pegang. Oke. Dan rumah ketiga adalah ending, full moon in Aquarius. Karena rumah ketiganya rumah ketiga Aquarius ya, rumah ketiga kalian itu Aquarius, yang mana tentang komunikasi, tentang kebenaran, tentang teknologi, tentang bagaimana berpikir, bla bla bla. Nah, kalian ada 8 of Swords. Kan gini tadi ya. Di sini full moon in Aquarius yang baru lewat 2 minggu yang lalu. Full moon itu selalu tentang ending. Di sini kayaknya yang ending adalah komunikasi kalian. Kalian memutus koneksi mungkin dengan luar ya, memutus koneksi artinya teknologi atau bahkan komunikasi dengan dunia luar. Kalian menutup diri karena kalian memerangi, kalian merasa terancam zona nyaman kalian ya kan. Lebih baik saya nggak berkomunikasi karena saya terjebak oleh pikiran saya sendiri ya kan. Dimana full moon itu harus ada ending. Itu energi Aquarius yang perilaku kalian sendiri dalam karena Aquarius selalu ingin melihat masa depan. Visinya apa?
Apa yang mau saya bangun? Oke. Tapi kalian menentang, memerangi apapun yang masuk. Dan Mars, ya, Mars dengan Saturn dan Pluto, ini yang akan passion, ini yang akan konflik kamu dengan nilai-nilai value, material possession, bahkan prioritas-prioritas kamu itu akan ada konflik dengan apapun yang bikin kamu merasa lebih hidup gitu. Oke. Nah, rumah keempat kamu yang home, family, self care, insight kamu, emosional kamu, itu semua rumah keempat kalian itu Pisces ya. Dimana Neptune lagi di Pisces dan retrograde. Kamu dapat Ten of Cups. Ini delusional atau halusinasi atau ilusi. Buat gue ini kayak ya itu, kayak pernah gue juga ngomong kan buat ke siapa ya, kayak ini, kayak fotonya biskuit Kongguan. Ini foto family tahun 50 Amerika. Yang namanya kebahagiaan tuh harusnya seperti ini, idealisme. Nah, Neptune itu tentang idealisme kita. Jadi kita diminta untuk merevaluasi idealisme kita. Yang gue bilang tadi, fundamentalisme dan dogma ya. Idealisme kita, fantasi kita, mimpi kita, sampai hal-hal, karena itu kan ini Pisces ya, self sacrifice kita pengorbanan kita itu untuk apa? Pisces itu juga spiritual, sangat spiritual dia, dan intuisinya Pisces itu zodiak paling spiritual di seluruh zodiak. Oke. Spiritualisme kamu itu seperti apa? Spiritual menurut gue spiritual sama dogma itu beda ya, nggak sama. Spiritual menurut kamu tuh apa? Itu yang mesti dievaluasi. Pengorbanan kamu untuk apa? Di rumah kelima kamu, yaitu di bagaimana kamu mengekspresikan diri, bagaimana kamu ingin memulai sesuatu yang baru, bagaimana kamu di bidang romance, love affairs ya, di sini ada love affairs juga. Drama juga di situ. Childlike spirit ya, jiwa kanak-kanakan kalian. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Karena ini rumah kelima adalah house of fun, house of joy, house of pleasure, rumah bersenang-senang. Kenapa kamu ingin memulai sesuatu yang baru? Karena challenge kamu tuh karena kamu merasa bosan, tidak puas. Kamu bosan selalu mendapatkan segala hal rasanya kok sama ya gitu, hambar. Apapun yang masuk kok rasanya sama ya. Bosan, tidak puas. Bahkan kesannya kali ini deck ini bilangnya gini, ini tawaran baru sama aja, nggak beda-beda sama ini gitu lah. Gue udah punya, ngapain gue ditawarin lagi? Balik lagi ya, apapun yang hadir di depan kita adalah refleksi dari apa yang ada di dalam kita. Jadi bagaimana kita melihat ini, itu pun datang lagi, terus muter terus ya. Selama kita masih di sini, kepercayaan kita ini seperti ini. Challenge-nya adalah sesuatu yang baru, yang berbeda. Dan ini energinya kamu di house of friendship ya. Networks kamu di antara teman-teman kamu. House of friendship itu ada keadilan sosial, kesadaran bersosialisasi, ada harapan, ada teknologi,
kamu begini energinya. Kamu butuh lingkungan baru, sesuatu yang baru dan berbeda. Di rumah keenam, kesehari-harian kamu, kebiasaan daily activities kamu, tentang kesehatan kamu sendiri, tentang bagaimana kamu menggunakan waktu dan bagaimana kamu melayani orang lain. Kamu energinya adalah Seven of Pentacles. Kamu lagi mencermati, kamu lagi mengobservasi semua waktu yang kamu sudah pakai, gunakan untuk membangun apapun itu. Pantas gak sih gue lanjutin? Dan kamu sebenarnya juga lagi halt, artinya ini menunggu, stuck juga artinya, karena kamu udah nggak tahu lagi mau ke depannya juga gimana. Ini yang berapa tahun gue ngabisin waktu untuk, berapa tahun dari hidup gue, berapa lama waktu yang gue masuk untuk membangun ini, yang sudah kebalik ini. Challenge ya kalian adalah di rumah ke-12. Kalian harus potong yang memang sudah tidak align, yang sudah tidak sejalan lagi dengan diri kalian. Kita semua berubah, apalagi dalam waktu. Berubah itu wajar, dan bahkan the only constant is changing. Jadi bukan karena dia berubah ini berubah, enggak, kita semua berubah gitu loh. Mimpi kita waktu kecil sama mimpi kita sekarang aja pasti berbeda gitu loh. Kamu waktu kecil ditanya, kamu mimpinya kalau udah gede jadi apa? Dokter. Terus sekarang kamu masih mau jadi dokter, woi udah tua, gitu kan. Udah beda kan gitu loh. 10 tahun yang lalu kamu pingin banget punya mobil ini gitu. Sekarang kamu masih punya itu? Enggak juga, udah enggak kan gitu. Suatu kewajaran itu namanya bukan konsistensi ya. Konsistensi bukan segitu. Ini juga artinya juga yang ditanyakan adalah integritas kalian. Ya, integritas kalian itu apa? Di mana letaknya? Integritas. Karena ini ada di rumah ke-12 kalian, yaitu karma, ending, closure, healing, alam bawah sadar kalian, limiting beliefs. Energi kalian sendiri. Rumah 12 kan, rumahnya Pisces, naturalnya Pisces. Oke. Dan tadi rumah ke-7 kalian ya, kalian juggling. Karena apa? Karena ini keseharian kalian yang stuck, bingung, udah nggak tahu mau gimana lagi. Kenapa? Kalian masih di sini juga energinya, dan karena kalian masih seperti ini, kalian pun juga memerangi apapun yang masuk. Dan apapun yang masuk juga udah nggak ada rasanya juga ya kan. Your life is tasteless gitu maksudnya. Kalian hidup tanpa rasa. Gue ngeliatnya gitu ya. Ini energi dari keseluruhannya, gue ngeliatnya kalian hidup tanpa rasa. Dan ini tadi, ini kan home and family si Pisces ini tadi ya. Si Neptune tadi kan ada di sini. Challenge-nya kalian adalah kalian dapat 3-10 loh. Ini di house of social status kalian. Rumah status, rumah struktur, rumah reputasi kalian, rumah public image kalian, dan apa tindakan kalian, apa tindakan dan tingkah laku perilaku kalian ya, long term goals kalian. Dan ini masculine side kalian, practicality. Jadi apa tingkah laku dan tindakan yang kalian lakukan
untuk 10 10 10. Oke. Semuanya udah komplit. Ini artinya 9 habis itu kan 10 sebenarnya kan 1 0 ya kan, yang mana ini. Kalau ditambah ini jadinya 2. Artinya kalian sebenarnya udah planting seeds untuk memulai sesuatu yang baru. By the way, ya. Ini status kalian juga, kalian udah babak belur, bertahan. Kalian melawan energi semesta. Kalian tidak bergerak sesuai dengan energi semesta. Kalau memang sudah harus berubah, the only constant is changing. Kalian nggak mau berubah, kalian memerangi semua yang membuat kalian untuk berpikir lebih jauh, ya, higher education. Kalian ini rumah kalian sendiri lah. Jupiter itu ada di situ. Higher education kalian perangin semua. Kalian tidak mau terbuka. Kalian tidak mau membuka diri, bahkan membuka pikiran untuk berpersepsi, mempunyai persepsi dan pandangan yang lebih luas daripada ini. Rasa nyaman di situ demi idealisme kalian sendiri. Dogma, fundamentalisme, apapun itu yang sangat delusional dan ilusif. Oke. Wow. Tadi gue udah nyontek ini ya, energi ini ya. Tau gak sih, ini semua bisa gue ceritain loh sampai kartu terakhir udah bisa jadi storyline sendiri tentang yang hidup kalian. Cuman kita save waktu aja ya. The Goddess Guidance, nasihat buat Saji, Saraswati, the arts, express yourself through creative activities. Ekspresikan diri kamu melalui hal-hal yang kreatif. Oh ya, gue lupa, Taurus, Uranus lagi di Taurus. Uranus itu tentang our authentic self, bukan keunikan kita sebagai individu yang membedakan kita dengan manusia atau makhluk manapun di dunia ini. Kita selalu unik. Makanya kalau di Ascendant Sign itu ada lokasi bahkan jam lahir kalian dengan tepat, karena pada saat itu, detik itu, lokasi itu lahir seorang kamu yang berbeda dengan siapapun di dunia ini ya. Dan detik itu, di lokasi itu, energi apa saja dari semesta yang membentuk kamu, itu yang membuat kamu unik dan beda. Planet Uranus sekarang ada di Taurus. Taurus itu ada di ini, kalau ini Aquarius, Pisces, Aries, Taurus. Keunikan diri kamu di mana di antara ini? Kamu lagi menimbang-nimbang, mengobservasi apa? Jati diri kamu, keunikan diri kamu, atau hati kamu? Ada nggak hatinya di situ? Oke. Apa kata semesta? Universe Tarot, there is not, sorry gue balik lagi ya. Ini jati diri kamu atau orang lain pingin kamu menjadi seperti ini. Kamu membuat ini energi secara keseluruhan deh. Ini ya, menurut maunya kamu atau apa yang kamu rasa atau apa? Gitu kan? Jati diri kamu di mana? Itu yang Uranus akan tanya kan. Karena Taurus itu lebih tentang values ya. Values. Ini rumah kedua itu rumah natural house-nya Taurus. Dan di sini ada energinya kamu. Oke. Tentang values, prioritas, material possession tadi ya. Kamu lagi mencermati itu, dan Uranus, value, nilai-nilai itu yang akan ditanyakan. Value kamu sebagai jati diri, keunikan kamu itu apa?
Yang kamu pegang itu jati diri kamu, integritas kamu, atau society, atau apa orang lain inginkan dari kamu? Apa yang kamu pegang? There is nothing sexier than my authentic truth, kata semesta untuk kamu. Gak ada yang lebih seksi daripada kebenaran akan autentik diri kalian. Integritas kalian apa? Jati diri kalian apa? Ini bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Satu lagi dari Universe Tarot. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Kemarin kita dipaksa kan untuk karantina ya, dimaksa untuk merenung ya. Welcome to 2020. Di setiap saat saya bisa berserah kepada kehadiran yang sangat powerful tuh, sangat kuasa. Kehadiran cinta akan yang sangat powerful. Ya, kehadiran cinta yang sangat powerful melalui doa, renungan, dan hening. Oke, Sats, gitu aja deh. Kayaknya buat kalian udah kelamaan banget karena kayaknya connect banget nih, soalnya connect banget energinya. Jadi sorry kalau videonya lama. Semoga bisa benar-benar berguna buat kalian. Untuk yang baru pertama kali nonton gue dan emang suka gaya reading gue, jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk kalian semua yang memang dari channel gue, makasih udah mau nonton gue. Jangan ambil personal apapun yang gue omongin, karena gue cuman membaca apa adanya dan intuisi gue, dan jelas ini sangat personal. Dan seperti gue dan layaknya kalian, semua yang gue katakan adalah berdasarkan pengalaman gue sendiri. Oke? Semua referensi dari apa yang gue alami dan pengetahuan gue sendiri. Jadi jangan diambil personal kalau memang itu tidak resonate atau kamu tidak cocok dengan itu. Oke? Makasih banyak sekali lagi untuk like, subscribe, comments, dan bahkan donasinya bagi mereka yang emang support channel ini. Ruwet komunikasi gua. Sampai ketemu di episode berikutnya di Asmara bonus ya. Judul fokusnya tentang love, lust, or karma. Dah.